Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di episode Info Sumbar Batandang, Aini lagi main-main ke pabrik Abro Prima Makmur. Dan yang spesial banget hari ini, Aini lagi di challenge untuk masak sama Uda Bumbu. Hai, halo Dunsana. Kameranya ini udah. Halo Dunsana. Tuh. Nah, kalau banyak yang belum tahu sebenarnya Uda Bumbu ini siapa? Beliau adalah generasi ketiga dari usaha keluarga Abro Prima Makmur. Nah, kenapa namanya Uda Bumbu coba? Nama aslinya siapa? Nama asli Irwan. Jauh banget lah ke Uda Bumbu. Kan jualan bumbu. Oh iya, benar juga. Mungkin udah spare part. Iya kan, manggalek spare part doy, bataju. Udah obeng nggak mungkin kan? Oh iya, bataju. Tapi emang idenya Uda Bumbu tuh kan kebetulan, nah kalau flashback dulu lah kalau gitu dah. Oke. Abro Prima Makmur memang dari awal namanya sudah Abro Prima Makmur atau Iko, karena kan tadi cerita di awal adalah perusahaan keluarga kan udah. Ya, jadi perusahaan ini diawali sama kakek, namanya Sidi Jalaluddin. Sidi Jalaluddin lah ketahuan ya, dari Sidi adalah orang Pariaman. Nah, Ajo tuh. Nah, mulai itu tahun 1940-an lah. Nah, 1950-an mulai jualan bumbu. Oke. Nah, dikasih nama waktu itu Toko Pemasak Abadi. Toko Pemasak Abadi. Ya. Tahun 70-an anaknya Sidi Rasidin, karena kan kalau di Pariaman gelar dari bapak ke anak kan. Iya. Jadi anak pertama Sidi Rasidin, anak kedua Sidi Nurdin. Ajak join. Oh, ajak anak. Ajak anak. Terus tetap jualan bumbu, terus juga ngurusin barang harian. Lanjut sampai pada generasi ketiga, ini sudah milenial. Iya. Nah, jadi Udah milenial. ketemu Gen Z, Gen Y. Terus kan ada bro kan? Oh iya. Kenapa Abadi Brother itu kita panggil Abro aja? Oh, oke. Nah, dari Abro ide lagi, kenapa kita panggil Abro Food aja buat brand? Karena emang bumbu ya spesialisasinya makanan kan. Betul. Maka akhirnya jadi Abro Food. Abro Food. Oh, Dulu sebenarnya yang awal itu kita punya brand ini, bumbu kambing cap udang. Pasti ada di rumah emak orang kok kan, jujur lah. Jujur. Di rumah emak kami ada dong. Amin. Ado, pasti ado bang. Karena sampai kini dah aku masih banyak orang yang mencari di lapau-lapau ketek ado, di pasar ado. Oh gitu ya, alhamdulillah. Tapi lah. kok ukurannya gadang gitu kan? Kok gadang? Dia masuk Biasanya kamera. ada renteng kan, kayak biar muhe gitu. Jadi yang dulu tuh mereknya kayak Giko, dan Iko Allah diterima ya, seperti Aini bilang itu alhamdulillah sudah diterima masyarakat. Tapi anak-anak muda dan kita lihat pasar juga mereka berubah. Sekarang orang sudah sibuk bekerja, dan kuliner Minang itu sudah semakin terkenal mendunia. Iya betul, apalagi Kita rendang. men-challenge diri kita untuk membuat produk instan. Yes, mantap. Sangat Sesuai gampang. dengan yang tadi men-challenge dirinya sendiri ya, membuat bumbu instan. Hari ini juga di-challenge. Kami lah pakai apron, siap-siap. Ya, jadi Aini dikontrak untuk masak. Ya Allah, kami sebelum meracuni banyak orang ya. Kita hari ini akan masak rendang. Ingredientnya simple, ada lado merah. Di mana lado merah? Oh, ada. Lado merah lagi? Ada di mana tuh? Dalam tuh. Oh iya, ada di keseralahnya ya. Apa lagi? Apa Aini ada dites? bawang merah. Apa aja baca? Jangan baca. Apa bumbu masak biar rendang? Tahu kami rendang. Nah, jadi dari karena Aini tidak tahu, sudah. Kok lama do dalam seluruhnya? Oh, lado di dalam Kalau di dalamku seluruhnya lado. Oke. Kok bacaan saya lah ya, nak tahu kami ada bumbu rendang jangan nampak. Tolong kalau ada nan tahu minta kami, jadi tolong di-share kami, minta kami jangan di-share. Minta kami malu kami. Cabai merah, cabai rawit, lengkuas, jahe, daun salam, daun kunyit, serai, garam, dan rempah-rempah. Jadi bumbu Abro Food, nah tadi kan sudah mendengar nih sejarahnya, nak udah. Bumbu Abro Food yang kini kok dulu level pedasnya Betul. Seru lo ada. Jadi patang habis dari Belanda bulan lalu, bulan Agustus. Menjajah udah ke situ, soalnya pernah udah Jawa. Gitu. Karena menjajah, kita antane lelo. Oh iya mantap. Kita damai. Oke. Jadi Jadi mereka sebagian bilang
terlalu pedas buat anak mereka. Oh, bumbunya. Oke. Jadi disesuaikan. Kita bikin yang untuk yang pedasnya kita turunkan. Oke, Jadi berarti emang level original yang paling padeh jatuhnya di orang tuh ya, Bang? Original tuh yang seperti rasa standar padeh di Minang lah. Standar Rawa gitu ya, Iya. Pariaman, Padang dan sekitarnya. Terus ada rasa level medium dan juga mild. Betul. Nah, karena kami nak bisa memasak rendang, tolong penonton mohon maaf kami bacot atau caronya dulu deh. Bumbu cek dulu. Nggak usah, gampang aja. Ayam lah disiapkan, santan lah disiapkan, daging lah disiapkan. Itu masuknya mode masak Indomie saja. Pernah masak Indomie? Pernah. Ada. Coba lah. Jadi nak perlu sebenarnya kok formalitas saja nya kok caranya kok. Aku kamu mio lu mencari caronya. Ya Allah. Nah, kalau masak Indomie apa dulu? Masak Indomie aja lu. Masak iya. Kompor dulu nak sudah. Oh iya kan. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Kalian makan ya. Kok nggak salah di sini kok ada penonton sekitar 3.000 orang. Tolong suaranya penonton. Waktunya berapa menit nih, Chef? Pasnya di kompor. Jangan digituan nah. Ya nak emunya ini doang. Kok kompor camping mah? Kami nggak pernah camping doang. Kalau masak mie biasanya sih ayah dulu. Iya. Cuma ayahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayahnya Kok ayahnya bebas, ayah dari masa kuliah asal berasia. sabar rahasia ya. Iya, jadi nak ada resep di situ doh. Oh, nak ada resep dulu. Resepnya lah ada di bumbu rahasia tadi ada ya. Resepnya lah ada dalam kotak. Apa lah ya daging lah. Atau ngange lo. Atau ngange. Tapi nak ada masalah selana ada. Ba aku. Caro Ini wanita karir yang sibuk bana nak bisa masak tuh kan. Nah lah ini nggak ada sibuk kayak banyak gaya kayaknya. Banyak gaya saja. Biasa di rumah pakai tangan. Itu kan gua di kamera ya guys. Jadi biar higienis karena beko kan udah bumbu yang kan mencoba langsung kan. Dicoba nak sih. Kalau ini masak apalagi pakai bumbu Abrofood itu nak ada keraguan dah. Wes, tidak keraguan padanya. Iya. Jadi tujuannya dihabis dulu kok sebenarnya untuk melembutkan dagingnya seketek. Oh. Nya dia dulu dia aponya bisa aja langsung ke bumbu dulu gitu. Jadi kalau ini tadi di challenge kayak masak Indomie aja. Nya ndak lo kaku-kaku cara masaknya doh. Gitu ya. Jadi waktu tutik dulu. Tutik dulu, ngopi oleh. Alah, kami pilih guys. Kamu ditusuk nyawa sekarang kalun lah. Jadi bah kok bisa kepikiran gitu dah menggalih bumbu kok gitu. Kalau Wawa kan ndak sekolah dulu kan. Nak kamu melamar ke rajule doh. Turi-turian saya yang adu le. Emang juga lah, tapi darjuk mana ya Allah, takut. Berarti intinya nggak usah sekolah gitu ya? Bukan. Oh, bukan. Karena dulu nggak sekolah, itu nggak bisa melamar doh. Oke. Nah, jadi udahlah ikut selah kerja juga ya. Oke. Tapi nggak ada soalnya cita-cita lo mah. Cita-citanya nah. Kalau cita-cita asli? Awak cita-cita wak? Orang Manggale. Emang Manggale. Tapi kalau misalnya orang kayak dulu ndak manggalih bumbu, kira-kira udah kepikirannya manggalih apa? Nggak tahu ada. Karena dari dulu tuh dari ketek tuh Allah biar kecimpung gitu. Oh iya. Karena dari kakek kan, kakek turun ke anak, anak turun ke cucu. Iya jangan. Jadi kami itu kehidupan lah itu senyo lalu date barang. Iya betul juga sih. Jadi nggak ada cita-cita lainnya dong. Kalau karena kebetulan pabrik awak daerah Pariaman dan Abrofood, Abro Prima Abadi punnya. Abro Prima Makmur. Abro, malah aku lupa tukar namanya rupanya guys. Abro Prima Makmur memang lahirnya kan di Pariaman juga kan. Aslinya dari mana? Orangnya orang Preman. Tapi bukan kok menarik kok. Kakek tuh ini merantau ke Parang Panjang. Kakek merantau ke Parang Panjang. Di sinannya mengalih ketik-ketik. Itu mengalih pertama. Itu mengalih pertama. Siap tuh. Memanglah mengalih bumbu aja dari awal. Palun. Apa? Jadi dulu tuh mungkin ngalih barang-barang hari balapau lah. Oh, balapau. Terus dia yang balik kampung tuh karena agresi Belanda. Karena situasi nak aman, balik ke kampung. Setelah mereda, mulai lihat. Nah, pas mulai itu ada kawan yang ngecek, orang keturunan India mungkin. Keceknya jual bumbu, ditunjukannya lah. Teknisnya lah mungkin selayang pandang lah ditunjukannya. Ya karena memang India kan. Nah gitu. Jadi India kan terkenal juga karinya. Nah sekedar lah jalan,
Itulah mulai itu. Di sini tuh kan tadi Sabi ada toko pemasak abadi itu. Karena lah yakin ingin jual bumbu. Oh, oke. Di samping menjual barang-barang lainnya. Tahun bara tuh dulu dah? Mungkin sekitar tahun 50-an lah ya. 50-an. Iya lo lahir kami lo. Iyalah. Ada yang ala lahir di siko? Hah? Ya Allah. Apanya maksudnya? Apanya? tahun 1950 ya? Setelah kan kalau agresi kan sebelum 50 kan sampai 8 tidak salah. Iya. Masak kak, orang tua abang jatanya, orang tua kan? Jadi diajaknya gitu. Setelah anaknya lah kadang gabuang Pak gitu. Masak kak, orang tua udah. Apa perubahannya? Perubahan apa yang terjadi gitu? Karena kan beda zaman tuh. Pakai merek. Oh lah ada merek. Kalau dulu nanti kudu polosnya gitu. Oke. Nah, jadi di zaman generasi kedua tuh dimulai dari merek lah. Mereknya langsung? Mereknya Cap Udang lah yang pertama. Tapi kok sembari apa ya bang? Tadi kan ini nanya bako. Itu kan bumbu kambing. Badai Cap Udangnya gitu kan. Apa sih udang tuh di situ gitu. Sebagai brand. Oh emang oke. Jadi kalau produk itu kan harus ada brand kan. Jadi mungkin yang generasi kedua tuh mungkin pecinta udang. Mungkin dulu kan udang tuh mungkin makanan yang mewah gitu. Iya betul. Terinspirasi lah. Jadinya Cap Udang dan itulah yang kita daftarkan ke pemerintah. Berarti ini hakinya lah. Alhamdulillah lah diurus. Aku kebetulan udah ikut hal menggala-agaknya gitu. Menggala-agak. Setelah masuk mie, masak apa boleh? Masakan bumbu lah. Masak bumbu lagi. Yalah kita bantu. Nah. Jadi ini masak dulu. Pokoknya apapun yang terjadi sih adalah masakan udah bumbu. Nah. Ini kuncinya memang ada aslinya. Nah, orang tuh gaya sih lah. Iko sebenarnya supaya lebih gentle lah kan. Masa seorang Aini memegang benda tajam. Iya. Kebetulan di tas kami ada pisau. Ini Aini semuanya tersegel tanpa ada dusta. Asik. Nah, jadi ini isinya padat. Jadi kotak dan isinya sama-sama padat. Jadi nggak kosong. Sama banyak yo. Karena dulu orang Bali kan kotak sadangko isinya segitu sih. Agak turun juga bawah deh. Oh tanpa MSG loh. Tanpa MSG. Ada ikannya halalnya. Ada halal. Itulah MD loh. Itu standar yang keamanan pangan yang tertinggi. Nah, tinggal dituang saja. Emang maaf ya, emang anaknya kurang estetik gitu. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau keci ama maksudnya iya steak ke dalamku gitu kan. Belian apa masalah ya? Terserah kalau ini inginkan esi ramayangi sekitar nawa. Kita gadang napi steak nada. Siap. Nah. Oke. Nah, balik ke situ tadi lah ya. Di generasi kedua mulai ada merek. Ada merek. Bumbu kambing Cap Udang. Iya. Bumbu kambing Cap Udang. Dan ada beberapa brand lainnya. Iko juga brand yang dari generasi kedua juga. Cap ayam. Itu bumbu miso. Iya, bumbu miso. Bumbu miso cap ayam. Iya, bumbu sup, miso, pokoknya yang kuah-kuah bening. Pakai itu. Pakai itu. Apa? Nah, ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuatnya jatuhnya kok orang harus pakai itu gitu kan. Kok harus pakai bumbu kambing cap udang. Kok harus pakai minyak miso cap ayam. Ya kalau tentulah kalau cocok dengan masakan Minang itu ya pasti ya mereka akan cari yang itu. Karena banyak rumah makan yang ala cocok mereka konsumsi dan ternyata produk yang mereka pakai di produk mereka dan alhamdulillah produk sambal-sambalnya laku kan. Oh oke. Tapi jujur bang, kalau bumbu-bumbu dasarnya itu memang awak cari surang, maksudnya di daerah Indonesia masih dari Indonesia atau memang ada beberapa yang ada kebutuhannya nggak ada di sini? Ya kayak ketumbar itu nggak ada di awak dah. Memang ada di awak. Nggak ada di awak dah. Jadi itu tuh memang kita datangkan dari luar. Tapi di luar itu yang paling pokok itu ya bumbu daun-daunan. Itu adanya hanya di tanah kita. Di tanah. Nah, kalau
Kalau yang ini pakai tadi kan bukan bumbu kambing cap udang. Iya. Jadi harusnya ini pakai yang emang yang iko yang bumbu abrofood, bumbu rendang. Atau sebenarnya bisa pakai bumbu Bisa. kambing terima. Bisa. Ikoko. bisa. Jadi dulu ikoko dibuat kan untuk orang awak. Rata-rata kalau orang Minang, apalagi yang generasi 80-an ke atas, mereka kan rata-rata pandai masak. Mereka hanya butuh bumbu iko, karena yang masak basahnya lah tahu. Oh. Lah apa sarai nyebara, ikonya bara ya. Berarti kalau pakai iko, awak masukkan daun surang. Masukkan daun surang. Oh. Nah. Nggak bisa ini tuh doh. Nah, jadi kalau yang koko, kita tidak akan bisa mengirimkan masakan Minang tuh ke luar negeri. Betul. Karena di luar negeri yang daun-daunnya nggak ada, langkue sarainya nggak ada. Makanya kita riset bagaimana bisa satu pack memasak dengan gampang. Kayak giko lah ya, kali Iya. iko ha. Coba aja lihat. Itu Terus kali yuk. kok tak jari itu yang masih Oh, iya, betul. lembut gitu kan. Semengkilek kuku kami Medikur gitu. pun nggak rusak kan. Iya betul juga. Nah, lah mulai harum. Iya mulai harum. Ah, Kalau kita- jadi nak sih, Nah, kalau lah ya. kita masak santan leh. Oh lah belah masak. Lah, santan. Oh lu boleh. nasa santannya dong. Kecil kami kok lah kali yo tadi. Kok kalio sehat tanpa santan? Oh iya. Oh, santannya sadolanya sih kok dah. Iyalah, nyala disiapkan tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi mencari gaya tangan Aini itu kayaknya memang ada bakat kebiasaan sekurang. Alhamdulillah. Ikut cheese kok mah, cream cheese. Coconut cream. Itu coconut cream. Nah, Nah, kalau masak rendang tuh sebenarnya ada takarannya ada. Misalnya aduknya harus takaran barangkali gitu. ada sih yang berpendapat seperti itu. emang Cuman awak karena ndak ada lo apa, ndak ada sekolah teori masalah itu tuh. Jadi ndak lo bisa apa lo do gitu. Apa sih filosofinya gitu? Betul. Ndak ada dapat referensi yang jelas do gitu. Memang ada kebiasaan harus putar secara jarum jam, ada Oh, yang iya? berlawanan gitu. Tapi awak ndak pernah tahu mana sih yang benar gitu. Ya mungkin ada sana info sumber yang tahu kan dah. Nah, mungkin boleh dia tahu di kolom komentar. Boleh. Kak ini kok apa aduknya harus ke kanan sampai balik kali, ke kiri 7 kali gitu. Atau dan itu kalau yang kiri masih single, kalau yang Iya betul juga. Tapi dah kan kok berarti perubahannya dari generasi pertama sampai kedua kan cukup signifikan kok. Mulai Ya. dari awalnya cuma pemasak Polosan. abadi, Ah. polosan tuh tiba-tiba ada merek gitu kan. Apalagi zaman-zaman itu pasti entrepreneurship tuh alun sekini lah gitu. Nah, kalau kini kan terbayang kan anak-anak kuliah, anak SMA saya terbayangnya ya jadi pengusaha lah bisa. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau masuk ke zamannya udah bumbu, kira-kira apa perubahan yang signifikan? Ya mungkin orang bisa oh ternyata ada iko yo, ternyata ada iko yo. gitu. disclaimer dulu ya. Jadi kalau generasi 2 tadi barat tadi sampai berdua kan tambahannya. Iya berdua. Nah, generasi 3 Si berarti Dirash, dari jadi dulu itu kan kakek mulai lanjut 2 anak laki-laki. Betul. Terus setelah kakek meninggal itu di porsi yang tua beliau tuh dibagi rata untuk anak-anaknya. Oh, oke. Jadi ada 6 orang anak yang ada kepemilikan. Oke. Akhirnya kami banyak dari generasi yang ketiga itu jadi berkecimpung loh di perusahaan. Oke. Jadi bukan awak saja ya. Jadi semua kami itu bersepupuan, adik kakak Siap, sepupuan. Nah, apa yang telah kami lakukan tadi? Jadi bukan udah bumbu yang lakukan. Oh, tunggu lu dah. Sebelum masuk ke situ, berarti kini ada 6 orang yang in charge lah jatuhnya. Bukan in perusahaan. charge, owner. Oke. Kan dari kakek mulai dengan 2 anak, kakek meninggal, Ya. kepemilikannya dibagi kepada 6 anak. Oke. Akhirnya ya mereka yang kepemilikan perusahaan itu oleh 6 anak ini. 6 anak ini yang semuanya aktif, secara aktif terlibat. Tidak. Sekarang generasi kedua sudah tidak aktif lagi. Oke. Berarti udah bumbu dan sepupu. Sepupu. Adik kakak sepupu. Mantap, mantap. Total ada Saya adik kakak ada 9 orang. kami ini anak sebulahan sih. Yang sepupu yang dari Pak Ete, Pak Nurdin itu ada anaknya juga ada 9 tapi meninggal 1. Jadi kami ramai-ramai mengeroyok. Bersama-sama ya, membesarkan usaha keluarga ini. Nah, ada pernah bercakap bang, kami ini sih sama kakak ini cakap taruh gitu. Ya, kalau
Intinya kan model itu ya. Kalau baca kak tentu bikin malu kan. Iya betul. Apalagi kalau ibaratnya itu kita diajaran kalau untuk dun sana nggak usah di kalangan kan. Iya. Nah, masalah untuk lebih daripada bareh kita cakap. Sambil duduk Kak, kayaknya dah. Kita mulai latihan ya. Atau latas sanda ini nah. Aduh. Kok bisa masak jajaran jumko kami lah di apinya kan? Pak lipet tangan nih boleh capek pulang. Ya kalah rapi capek pulang. Berarti yang kalau udah bumbu kok spesialis di bagian apa jatuhnya Bang? Di perusahaan? Kalau saat kini spesialis sebenarnya untuk bagian yang sifatnya non operasional. Oke. Jadi pokoknya make up dari belakang lah. Kalau ibaratnya kiper. Kipeng loh. Kiper kok justru penaruhannya luar biasa mana. Ada bola yang lewat CA. Itulah. Tapi kan Abrofood Patang dengan berbagai produk yang ada ya, karena ekspansinya cukup lumayan besar kok Bang kalau ini salah ya. Kalau dari kayak gini deh, generasi kedua mulai memberanikan diri membuat mereknya surang gitu kan. Tapi kan dipatenkan di generasi ketiga jatuhnya. Enggak. Atau Waktu langsung? itu yang PT itu yang pengen ngurus ke Jakarta waktu itu ngurus paten. Karena Berarti waktu di itu zaman kami lah mulai dipalsukan waktu itu. Tahun akhir 90-an lah. Kalau akhir 90-an wak masih SMP lah. Masih SMP. Basi dulu kan mencari orang tua yang Karajo itu kan dah. Dalam bayangan udah tuh gitu Kalau ini kan orang tua kebetulan kerja kantor. Jadi misalnya orang kayak itu ya pagi, pulang sore, pagi gitu kan. Yeah. Nah, kalau udah dulu mencaleknya ada nak? Kita enggak mencari, ada kita satu. Nggak cali aja deh ya? Iya. SD itulah kakadai itu. Kelas 2 SD itu awak masih ingat awak lah kakadai. Bulan puasa bantu menimbang bumbu. menimbang tapuang. Nimbang bumbu ko iyo loh. Jadi kan kalau di pasar itu dulu bakadai-kadai itu kan ada yang renteng-renteng di luar tuh mah. Nah, jadi awak tugas paci tungke, ada orang beli, awak tagak di luar mambian gitu. Jadi orang yang anggota yang kadai itu ndak harus keluarnya dong gitu. Iya. Demi melayani cepat pembelian. Jadi pelanggan cepat dilayani. Berarti emang dari ketek lah kerap lo dengan perbumbuan kok ya udah. Lah nasib. garis tangannya di situ. Iya. Jadi dari ketek itulah diracun kan. Kok merica, ketumbar. Nggak mantap duduk meja doh. Kalau ini kan dulu gitu kan. Jadi kalau ini tuh dulu karena mungkin orang tua kerja kantua. Jadi look up-nya tuh pasti ke situ kan. Si anak ini pun juga pasti kayak gitulah. Misalnya orang kayaknya kerjaku kayaknya lama kok, mending kok bisa kayak gitu lah. Atau mungkin yang orang tuanya dosen atau mungkin dokter. Kan pasti patokannya orang kayaknya atau tuntutan orang tuanya yang mengharuskan ini seperti orang tuanya gitu Kan buah tidak jauh dari jatuh buah tidak jauh dari pohon kan. Tapi emang orang tua udah tuh memang dari dulu Allah mendoktrin untuk melanjutkan usaha. Enggak. Jadi dulu tuh kami dibilang Medeko, ayah tidak akan memaksa untuk melanjutkan. Tapi hanya ini yang bisa diajarkan. Bijaksana sekali memang ya. Jadi memang ada kebebasan untuk memilih lah menjadi apa gitu kan. Nah kalau yang bumbu-bumbu yang di depan kan udah kayak merica. Nah itu tuh bilo mulainya karena kan secara packagingnya lah mulai milenial banget aku sama kayak bumbu rendang tuh kan yang awak pakai tadi. Itu bilo mulai kita pakai Abrofood itu setelah kita sepakat pakai nama Abro. Jadi dulu kami kan panggilnya Abadi. Abadi karena ada ide Abadi Brother jadi Abro. Terus muncul ide lanjutan. Kenapa nak bikin brand sendiri gitu? Yang dari Abro ini. Jadi kita majukanlah Abrofood. Kita daftarkan. Nah, ternyata bisa. Ya lah, kita jalan pakai brand Abrofood. Tujuannya untuk menyasar lebih jauh pasarnya. Karena kalau untuk ya seperti ini bilang tadi kan, namanya bumbu kambing, gambarnya cap udang, dimasak untuk ayam, sama bingung orang kan? Iya betul. Jadi hanya orang yang Allah tahu cara memasak
baru mungkin bisa kenal memakai produk Iko. Akrab sama bumbu kambiang cap udang. Akrab sama masakan Minang lah. Iya. Barunya bisa mungkin memaksimalkan Iko gitu. Tapi kan tidak semua orang kan yang paham seperti itu, punya Iya, kesempatan. betul. Nah, kita kan ingin masakan Minang kok yang memang enak, disukai banyak orang itu bisa lo dimasak oleh banyak orang. Betul. Dan apalagi orang Ini muda minim kok, kok gitu. Iya. Lima. Bima Bumi Dipijak, di situ ada rumah makan Padang. Ondes. Abro Food, spice up the world. Aduh. Ke baju yang kedua tur ke Eropa petang. Ana, Tur yang pertama baju kuning, kini baju merah. turku dalam rangka apa dah? Turko dalam rangka promosi produk. Oke. Nah, karena sesuai dengan niat tadi kan kita ingin masakan Minang kok dikenal di luar, tentu di mana ada kesempatan promosi kita ikut. Dan ya semaksimal mungkin walaupun budget terbatas ya kita maksimalkan aja. Tapi mohon maaf dah. Apa sih yang didapat dengan pergi ke luar negeri gitu, ha? Melihat apa yang pelajaran yang diambil gitu kan, pasti nggak cuma promosi sih udah dong kan. Yang Ada apa ya? nak melihat kompetitor kah atau mempelajari apa gitu. Secara pasarnya apakah sebesar itu minat orang terhadap rendang, masakan Minang? Kalau minat orang terhadap rendang, terhadap kuliner Minang ya, rasa kalau kita lihat dari orang yang datang, awak banyak datang tamu-tamu dari luar, ketika ke Sumatera Barat, mereka itu seperti menemukan surga makanan. Nah, tapi ketika kita lihat di ketampik mereka, ternyata ya kita belum menemukan rumah makan Padang. Yang baru ditemukan itu paling banyak itu rumah makan Indonesia. Oh, rumah makan Indonesia. Ya. Jadi semuanya dari Sabang sampai Merauke ada. Nah, ada spesialisasi khusus kayak misalnya Kama gitu, misalkan Jakarta kan rumah makan Padang, di Masnya ada rumah makan Padang gitu. Betul. Kan. Tapi kalau di luar negeri memang masakan Indonesia, berarti kayak gitu sih, resto tapi jual sadalahnya gitu ya deh. Yo, jadi yang wak rasakan itu kan kalau kita di Indonesia itu kan melihat rumah makan Padang itu kayak bisa bandingkan jumlahnya dengan KFC kan. Iya. KFC begitu ada simpang, ada sudut, pasti ada KFC, ada di kota ada sih KFC. Tapi kenyataan di Indonesia itu tidak sama dengan kenyataan kalau kita lihat di luar. Jadi rumah makan Padang itu berada pada posisi tidak spesial, masih dikombin dengan masakan Indonesia. Oke. Nah, itulah yang artinya bahwa semangat ini semakin bersemangat. Semangat ini semakin bersemangat untuk memperkenalkan. Ya. Ada kemungkinan untuk buka rumah makan Padang berarti? Kalau kami tidak pernah berpikir untuk buka rumah makan Padang, tapi kami akan selalu bersedia untuk menjadikan posisi di belakang rumah makan Padang. Karena Dusun Nakwa yang rumah makan Padang kan ada banyak. Betul, tapi di luar negeri nak do. Nah, kita dorong mereka juga. Ayo bareng-bareng. Bahan kami siapkan, Dusun Nakwa yang siapkan timnya untuk memasak. Ayo, bisa ya. Mungkin info sumber mau jadi investor 2000 nyagiannya. Nah, itu ngomong-ngomong masalah investor ya. Nah, tuh. Awak rasanya mungkin layak lah kita perbincangkan. Kenapa perbincangkan? Awak pernah cek bagaimana untuk membuat perusahaan di luar negeri. Ya. Dan salah satu syaratnya itu harus menyediakan akuntan pajak. Akuntan pajak investor lokal? Bukan. Jadi akuntan pihak ketiga yang diakui pemerintah untuk memeriksa pembukuan. Oke. Nah, kalau pembukuan sudah diperiksa sama orang independen, kan sah-sah saja kita taruh uang di sana. Betul. Bagaimana kalau kita orang Minang 10-20 orang berkongsi bikin rumah makan di luar negeri? Di luar negeri. Tapi emang rumah makan Padang? Iya, seperti di Indonesia. Jangan rumah makan Indonesia. Iya, jadinya emang ini nggak perlu datang ke Sumatera Barat atau ini nggak perlu datang ke ranah Minang untuk mencoba ambience makan di rumah makan gitu ya? Ya, kalau ambience mungkin kita ikut standar lokal juga lah, Nak. Oh, nah, tetap. Mungkin kalau ada sih kalau kita makan di pagi sore lah.
Pagi sore itu kan mereka karena orang-orang elit lah. Dengan samba itu kan ditutupi Di wrapping. kan. Nah, itu kan ambience-nya kan sudah menyesuaikan. Iya betul. Tanpa menghilangkan model kan. Betul. Tapi tetap dihidang gitu kan. Tetap dihidang. Onde, si rubana tuh mah polis sambalado hijau, sambalado panas. Jadi terbayang dawa gitu. Kalau intinya perusahaannya sudah diaudit gitu. Dan rumah makan Padang kok sangat membantu ekonomi lokal, apa salahnya merintis itu gitu. Tapi Abrofood terbuka untuk itu. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang menghubungi kayak, udah Bumbu, Ambo yo berminat membuka rumah makan di luar negeri, kira-kira udah bisa nak mensupport kami atau bersama-sama gitu. Iya, kalau itu tuh yang pertama kalau ingin buka rumah makan di luar negeri tentu kita tanya ke kedutaan kan. Tapi bersedia dan siap. Bukan bersedia dan siap ya. Maksudnya mari kita bersama-sama. Jadi modelku gitu. Awak nak cek dulu awak sampaikan ketika model tuh banyak yang ngecek, udah awak nio karajo, awak nio buka rumah makan nih tapi modal awak nado gitu. Iya, nah, kan intinya seperti itu. Kalau kita kolaps bersama, why not gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kini kau bersedia, udah kan patang ngecek bersedia, aku indah gini kan. Tapi sudah ada pikiran ke sana asalkan ketemu partner yang cocok gitu kali ya. Intinya kita bagaimana untuk kuliner Minang ini mendunia, kita mari berbicara dan berusaha. Nah, oke. Mantap. Nah, ini sih salut ya. Nah, ini kebayang sih dulu Iko awal-awal bumbu-bumbu kok hadir kayak apa gitu ha. Karena kalau dulu kan. Dulu kami merental loh. Dulu awalnya mereka tumbuk manual dulu di Pariaman. Jadi bawa dari Padang Panjang bahan, tumbuk manual, tuh beko yang nenek-nenek itulah, nenek-nenek sepupu itu yang membawa atau kuasia dari keluarga kakek itu yang malaluan ke Padang Panjang. Tumbuk manual yang pakai tumbuk bareh orang mungkin dulu kayak gitu. Oh, iya. Jadi karena skalanya ketek, tapi kan masih diencer, masih jualnya kan masih di Padang Panjang gitu ya. Nah, ketika yang waktu yang Gaik sama PET bergabung, baru mulai mengkursir. Baru bumbuku mulai pelan-pelan itu keluar daerah. Iya. Nah, ketika yang model itu mereka tuh sewa kerjasama sama orang yang punya penggilingan yang pakai kincia tuh. Nah, disewa. Oh, sewa sama orang tuh misalnya haria gitu ya. Pokoknya ada hitungannya dulu lo tahu lo gitu. Tapi ya pernah ketampik model tuh. Nah, sekarang lah panik lo menyewa, muncul ide kita pakai penggilingan seorang, pakai tenaga listrik. Oke. Tenaga listrik itu sejak bilo? Sejak dari ayah lah. Tahun 90-an lah. 90-an ya udah. Tapi kan kalau kini dicari kok dengan kemasannya yang lah berubah, pasti ada standar-standar yang berubah juga. Iyalah, negara memaksa awak lo berubah. Karena untuk itu kan harus ada sertifikat kan. Sertifikat apa jatuhnya tuh ya? Keamanan pangan. Oke, berarti awak sudah mengurus itu atau sudah punya? Ada gedung yang sudah lulus sertifikasi, ada yang masih proses audit, ada yang lagi direhab. Jadi setiap produk kayak bumbu rendang itu satu bangunan. Ada kalau untuk yang powder, beko adalah satu bangunan. Untuk yang liquid adalah satu bangunan. Masing-masing sertifikatnya per bangunan. Per bangunan? Per gedung. Soalnya ini produksi Iko, berarti kok gedungnya. Produksi Iko kok gedungnya. Mesinnya lah di set up tuh.
Kayaknya rendang kita udah mulai jadi nih. Rendang Aini bukan? Oh, bukan ke rendang kita ya. Oh, rendang Aini. Baiklah. Pasti sih lama. Tapi balik ke cerita tadi balik dah. Siap. Sebelumnya kan pakai manggalnya di Padang Panjang, dilanjiin sama orang gaet dan saudaranya Baduo. Berkoalisi lah bertiga nih kan. Ya. Tapi kini kan pabrik tadinya di Pariaman. Dulu di Padang Panjang. Nah, tahun baru tuh mulai pindah ke Pariaman ya balik, Bang. Tahun sekitar akhir 90-an lah, pertengahan 90-an lah. Oh. Jadi di saat tidak memungkinkan untuk berproduksi lebih, perluasan lokasi produksi, nah kita orang gaek waktu itu mengambil opsi yang paling murah, tanah gratis di Kampuang. Sekaligus menolongan orang Kampuang juga, kita menang lo kan. Oh, oke. Jadi lokasi ko di tanah pusako, Memang tanah keluarga. tanah keluarga. Memang tanah keluarga. Jadi investasinya untuk pabrik dan mesin selai. Kalau total adalah karyawan kini berapa orang dah? Kalau yang di Siko sekitar 70-an lah. Dan memang orang Pariaman. Ada yang boyongan dari Padang Panjang, waktu dari Padang Panjang dipindahan kemari, kita fasilitasi untuk pindah, nah, mereka bersedia. Ada pun yang orang asli tentu orang kampung tentu kita rekrut, Berdayakan lah ya. berdayakan. Tapi tentu bukan karena orang kampungnya juga gitu. Selagi orang kampung dan siap untuk berkarya. Ya, betul. Ya Nio sama-sama lah ya mengembangkan Sama-sama. usaha aku kan Iya. jatuhnya. Tapi keterlibatan Abrofood sendiri nih dengan tagak pabrik di Kampuang. Tapi pernah nggak ada orang yang komplain gitu kayak, "Kok kamu bebek pabrik kok di kampung awak kok. Limbahnya kamu akan campaan kok, beko nak mangga orang tinggal sih kok," gitu. Ada nggak ada? Alhamdulillah Pro kontra kayak gitu. alun ado rasanya lah deh ya. Cuman kalau hitung-hitungan limbah kami itu aroma bumbu yang mengundang selera. Itu yang melebarnya gitu. Oh, ini nggak ada sampah ini, limbah. Rata-rata rasanya nggak ada limbah yang harus dituan gitu. Kayak misalnya siso karuang. Nah, karuang tuh bisa lo dijual balik. Oh. Siso kemasan, misalnya yang barang produk yang pakai kemasan, plastiknya masih bisa dijual balik. Nah, itu dimanfaatkan lo untuk karyawan-karyawan Siko, untuk kegiatan sosial, dana taktisnya gitu. Berarti memang ada limbah buangan jatuhnya ada ya? Ya itu betul limbahnya itu aroma bumbu. Iya betul. Nio nggak sih tagak rumah kayak Siko gitu. Mungkin pas sebar di Ada pindahan tua. tanah kosong Ada aja. tanah kosong nggak sih kan ada. Iya. Tapi kalau keterlibatan dengan kan awak rata-rata dengan bumbu-bumbu kan. Dengan rekanan-rekanan seperti apa tuh? Untuk pembelian tentu kan untuk mengambil bumbu Minang kan tentu kita butuh tumbuh-tumbuhan kan daun-daunan itu. Nah, kita ada beberapa mitra lokal yang akan mencari di pasar atau langsung ke petani. Berarti suppliernya memang rata-rata dari orang-orang awak juga Ya, jatuhnya. mostly kok rata-rata ya dari kita, oleh kita untuk kitanya. Nah, yang menggunakan pun orang awak rata-rata ya. Oh enggak, dari kita, oleh kita, untuk dunia. Untuk dunia. Makanya ada Abrofood Spice up the world. Spice Up the World. Itulah ya yang kegiatan yang patang. Ya. Awalnya negara mana dulu tuh dah? Dulu kita waktu itu sama Lord Adi diundang untuk peresmian kantor konsulat di Gdansk di Polandia. Di Polandia. Sina Lord Adi masak rendang dan beberapa kuliner Indonesia. Tapi yang didemukan Lord Adi waktu itu masak rendang. Ada ini menggunakan bumbu Iya. dari awak. Iya. Oh, berarti awak Langsung. bawa bumbu-bumbu. Iya. Oh, oke. Kita bawa bumbu langsung. Dan Lord Adi kita yang bumbu yang untuk audiens itu dimasak bersamaan. Maksudnya dimasak di dalam satu tampek. Dan di saat acara Lord Adi langsung live cooking. Oke. Sama orang-orang tamu-tamu acara negara waktu itu. Dan alhamdulillah responnya rendang tuh termasuk yang favorit. Nah di sini tuh kami punya inspirasi. Nah itulah mulai waktu itu sama Pak Wagub sebelum ke Polandia, Yeah. we konten sama Pak Wagub. Tuh dari Pak Wagub
Pak Audi, Iya. kayak rasanya ini terlalu pedas nih katanya kan. Oh, oke. Buat orang luar, karena Pak Wagub kan pernah di Eropa kan. Iya benar. Nah, itu menginspirasi kami turunkan tingkat pedasnya. Iya, menerima insight-insight Nah, baru lah. jadi ya, gitu. pokoknya insight-insight kita selalu dengar kan. Kalau itu memang rasanya betul, tentu kita lakukan. Kalau dengan orang-orang sekitar sini gimana Abrofood sendiri dah? Alhamdulillah kita ya hadir untuk bersama lah. Kita tidak memikirkan diri sendiri. Kita bagaimana untuk membangun negeri. Cita-citanya dari dulu itu memang seperti itu. Yang pertama kita untuk makan. Kalau makan sudah cukup, nah kita sudah harus memikirkan orang lain kan. Memang ingin membawa rempah-rempah kok keluar dari Indonesia, rempah-rempah awak kok. Karena kan semuanya udah diolah nih, jadi lebih instan, lebih gampang. Memang tujuan akhirnya nanti emang ke situ dah. Oh iyalah. Jadi dulu kita dijajah sama Belanda itu mereka cari rempah-rempah. Bagaimana kalau kita rubah mindset itu, kita antar baik-baik. Tapi mereka makan bumbu-bumbu kayak gini. Kan mereka menjajah kita dulu. Oh ya karena ini ya. Nah, Berarti ada ketertarikan memang. betul. Jadi seperti saya bilang di awal, rasa Minang ini, kuliner rumah makan Padang ini, saya pikir memang produk dunia. Semua orang suka. Saya jarang ketemu, mungkin tidak pernah ketemu orang yang tidak suka makan Minang. Paling masalahnya mungkin karena nggak makan daging, itu aja. Oh iya. Mau etnis Tiongkok, dari Rusia, dari orang Barat, orang Arab, semuanya suka dengan kuliner kita. Masalahnya itu di luar sana yang otentik itu tidak banyak. Betul betul. Nah, kalaupun ada, aksesnya susah. Kalau udah sendiri melihat pasar rempah-rempah di luar tuh seberapa besar peminatnya gitu dengan rempah-rempah asli orang awak punya gitu. Seberapa besar? Iya. Sebesar dunia. Karena kan orang Minang sendiri belum menggarap sampai ke global kan. Iya betul. Yang menggarap bumbu-bumbu Padang kayak bumbu rendang itu kan pabrikan Jawa yang banyak. Yang dengan skala masif mereka memasarkan itu baru bumbu orang Jawa tapi menjual produk Minang. Oh iya betul ya. Nah, saatnya kita sebagai pewaris resmi Yes. tentu juga harus berusaha. Nah, tidak berpikir keuntungan jangka pendek, bagaimana kita minim-minim menciptakan pondasi dulu. Nanti generasi berikutnya lebih memudahkan cara perjuangan mereka. Karena tetuanya sudah memulai pondasi. Iya. Nah, nanti generasi muda lanjutkan karena saya sudah tua. Ada nggak orang yang tak kaji gitu tiba-tiba sadar kalau ternyata banyak bumbu masakan Minang tapi nggak produksinya di Minang gitu, atau lebih tak kaji mencari ikut ternyata produksinya ada ya di Sumbar gitu, udah lebih acak menemukan yang mah. Orang di luar itu rata-rata berdamai dengan produk yang ada di pasaran yang notabene itu bukan produk otentik. Jadi bukan takaji lah berdamai kan mungkin kayaknya apatis gitu. Nah adoge orang Minang kama gue ado gitu. Oke. Nah makanya udah undang ini tolonglah soro-soraan. Misalnya rendang Hariko ya guys. Dari warnanya sih lah meyakinkan kepada lah yakin ini untuk menjalin melanjutkan wisuda baju merah ya. Mas lo nggak yakin? Ikut seranda yakin bisa. Jadi tujuan kalau Abrofood sendiri sih secara global ya udah. Tujuannya kini apa lah? Apa yang ingin dilakukan gitu? Kami ingin melakukan. Kami ya ingin melakukan memasarkan produk ini ke semua tempat. Bagaimana kuliner Minang itu memudahkan orang yang mau memasak Minang atau mau berbisnis masakan Minang itu mereka mudah mengakses. Iya. Mau di Indonesia, mau di luar negeri, kita selalu mencari cara bagaimana ini bisa berjalan. Ada pameran, misalnya ada roadshow, kita lakukan. Di mana ada kesempatan, kita akan selalu berusaha.
Maaf, Tahun ini saya 2 kali bolak-balik ke Eropa. Yang kedua, tujuan Yang kedua itu pameran. sama masih pameran. Yang pertama kan waktu itu show kan, Ya. sama Loradi, karena kita sudah, yang perjalanan pertama itu kita rutenya Polandia, Belanda, Belgia. Oke. Rute yang kedua, perjalanan kedua itu ada pameran, namanya Tong Tong Fair. Itu pameran kayak khas Indonesia di Den Haag. Kami sewa tempat. Dan habis pameran, saya jalan keliling. Jadi saya Belanda, Belgia, Jerman. Terakhir Polandia. Itu 40 hari saya muter. 40 hari mencari bumbu nggak tuh udah? Bukan, 40 hari berpetualang mencari rumah makan Padang. Menemukan Hanya satu, di Den Haag. memang rumah makan Padang. Ya. Tapi rasanya identik nggak? Atau Kalau sudah menyesuaikan? ya karena rasa kan berbeda-beda, Iya, betul. tapi saya lihat dia di sana diterima oleh masyarakat di sana, sangat ramai. Dan pedasnya pun bikin kita meleleh. Oh iya? Ya, Udah suka pada nak? orang Minang suka padela. Nggak, tapi mana tahu kan, berarti ladonya yang Nio pakai beda gitu ya? Awak nak tahu karena itu urusan Rahasia pribadi dapur ya. rahasia dapur lah. Yang intinya yang berani menuliskan rumah makan Padang yang awak temui Cuma satu? cuman itu. Tapi memang orang, ada darah Minangnya nggak? Atau memang orang Indonesia? Tidak tahu dan tidak ingin tahu juga. Karena saya berpendapat bahwa rumah makan kuliner Padang ini warisan untuk dunia. Tapi saya yakin walaupun kuliner itu dilakukan oleh orang, mau orang Minang, orang tidak, bumbu-bumbunya, bahan-bahannya itu rata-rata datangnya dari Sumatera Barat, terutama yang daun-daunan. Daun-daun. Mereka nggak punya pilihan. Kalau Nggak punya pilihan. mau buka rumah makan Padang ya harus Cabenya harus dari Sumatera Barat, Iya, daun kunyit, sarai, lengkuehnya gitu. Nah itu yang paling cocok untuk kuliner itu. Nah itulah kesempatan kita supaya ekonomi yang sebenarnya di kita tuh nak ada harga, ternyata di luar itu kalau dikemas seperti itu punya nilai jual, nilai tambah yang tinggi. betul. Nah jadi kalau menurut awak jangan agrofood saja gitu. Semua yang pemain bumbu ya bagaimana kita bersama-sama bikin produk yang membawa kuliner Minang ini maju. Iya. Ini ngomongin soal packaging yang sudah berubah, banyaknya pilihan produk-produk. Ekspansi apa yang dilakukan sama Abro? Ekspansi apa? Iya. Ada niat, kayaknya kita di bumbu udah makanannya kita nih, mau men-challenge diri lagi, buka usaha apa gitu. Karena kan Oh kalau misalnya peluang-peluangnya kan usaha, kesini banyak. kalau jujur kami sudah punya usaha, kami ada retail, kami ada grosir, dan kami ada produksi kan. Iya. Semuanya itu urusannya dengan bumbu. Apa tuh, ada nggak yang kita kenal tuh kira-kira? Kalau di retail kita punya kedai upu, itu masih di grup yang sama. Kedai upu Kedai bumbu Upu dan Mangun kue. Serporo? Iya, di Pekanbaru juga ada. Dia mulainya Oh, Pekanbaru. kedai Upu ada di Pekanbaru? Iya. Itu yang pertama justru. Justru kedai pula yang di Pekanbaru. Nah itu kami punya ide itu kenapa? Lihat kok UMKM ini banyak beli barang online. Terkendala di HPP kan. Iya. Beli barang di Jakarta, ongkirnya mahal. Kenapa nggak kita coba aja? Rata-rata kita tahu nih suppliernya. Nah akhirnya di awal, itu di awal sedikit ada keluhan dari yang generasi sebelumnya. Kok nggak ngomong-ngomong? Ini ada gap generasi ya. Ada generasi tadi ya. Tapi alhamdulillah bisa dieksekusi dan akhirnya bisa melihat ini arahnya benar. Nah, jadi alhamdulillah omelnya tidak berlanjut. Ya, tapi itu. Jadi bagaimana kita punya ide, mendelivernya dan kita bertanggung jawab. Jangan sekedar kita punya ide tapi nggak ada action. Nah, kalaupun ada action ketika bermasalah juga tanggung jawab. Iya. Tapi emang bener ya. Soalnya aku tuh ada yang punya toko roti, ya kenalan ya bang ya. Selalu ambil barang dari Kedai Upu. Alhamdulillah. Meskipun pasarnya pakai ojek online. Itu tujuannya. Jadi kami punya ide itu seperti itu.
kalau Anda butuh inspirasi, berkunjunglah ke kedai Ipo. Kalau sudah tahu mau yang dibeli, manfaatkan ojek online. Oh iya. Jadi kita itu punya, kalau lah tahu kan di Bali bang aja paile. Iya betul. Oh lah tahu kok kebutuhan, misalnya ini UMKM kok, Ya. punya usaha apa, ini lah tahu kok. Yang kali bisa kok iko bumbunya, bahannya sekian banyak, ya menghemat waktu lah. Ya, tapi lagi nggak ada ide gitu. Orang minta iko, kabeh jalan-jalan nak. Ya minimal dapat ide packaging. Rancak lo duit mudi ku. Nah itu tujuannya. Bisa menyentuh, bisa cek harga. Kalau dah tahu beli, pesan online aja. Iya, Bertambah aja rezeki tukang ojek 10.000. Oh iya. Nah, Bantunya lah masak kok nak sih. Alhamdulillah panggil 911 dulu ya dah. Kak tolong cara cek Kak. Kak Fia. Kayak gitu Tiba dah kan. Tiba langsung gitu. agak nasi lebih ya. Masa Kak? Ih, sumpah udah jadi anak kami ya. Makasih Kak Fia. Langsung sukses, jadi kayak proud banget kok kalau ditanya orang, nak, ini emang apa nih mas apa? Rendang. Satu rendang sebentar. Kami next akan belo bumbu yang instan. Tunggu aja ya. Bumbu instan apa tuh dah? Ya pokoknya memudahkan inilah. Oh ende, emang ini benar target marketnya. Memang kan milenial kan? Iya. Kelahiran tahun berapa? 93. Nah, tuh. Jadi 90 ke atas itu wanita-wanita yang sangat sibuk. Nah, punya ide kreativitas yang luar biasa. Nah, kami hadir. Bisa sambil memasak, mengurus rumah, memasak rendang, memang mencuci ini bisa. Nah, Dan saya di sambil jualan online bisa. Sambil WFH pun bisa. Sadalahnya sampai bisa kok. Emang nggak bisa. Kalau dulu masak rendang nggak bisa, harus calamu diko deh emang. Nah, tuh. Itulah. Bagaimana kita menjadi solusi untuk wanita seperti ini. Bentuknya ini tuh capture wanita Indonesia yang sempurna. Jangan tiru saya. Kalau solusi berarti kan wanita yang tidak sempurna. Iya. Jadi membawa berfood lah menyempurnakan ini. Oh masya Allah. Tepuk tangan hadirin. Tak bisa dong. Malah makin jadi joran dang wak makam ada. Berkat ini yang pandai memasak. Berkat abadi. Beda lah. Tapi kan nah sama lah kayak masak rendang Anda. Nah mungkin mulus-mulus ya do kak. Ini masak kok kan mungkin do. Pasti ada kendala-kendalanya kan. Kalau tadi dari awal mulai usaha bisa expand lah jatuhnya kan, lah buka perusahaan, bukan perusahaan sampingan sih jatuhnya, ya ekspansi usaha mulai dari retail, grosir, produksi. Nah kendalanya apa tuh dah? Karena kan kok bukan perusahaan kecil lagi lah jatuhnya. Pasti banyak Kendala ya. Kalau kendala terutama SDM. Oh, justru SDM ya? Ya. Nah kira malah supplier bahan baku gitu, itu enggak Iya. susus. Kalau supply bermasalah berarti petani kita sudah makmur dong. Berarti itu bukan main problem lah saat ini gitu ya? Belum. Cita-citanya kan itu memakmurkan petani ujungnya kan. Iya betul. Jadi kalau kita itu kekurangan tenaga terampil untuk marketing, untuk riset, untuk ya produksi, karena sudah komputerisasi, sudah banyak memakai alat-alat yang saya pun tidak mengerti. Di standar HSE lah ya tuh. Sudah standar-standar itulah. Jadi ya kita akhirnya jadi kembali kepada saleh supir stokar. Nah, yang sebenarnya itu tidak sehat. Iya. Jadi kalau tadi tanya kendala pun ya kami ada juga harapan kan. Kalau bisa untuk yang pemuda-pemudi Sumatera Barat itu sebelum memutuskan merantau, ciguk-ciguk jo lah perusahaan di Kampuang. Iya. Masih banyak kok yang membuka peluang gitu iya. kan ya Bang. Nggak harus di perusahaan asing. Oh iya betul. Marilah kita asingkan perusahaan Kampuang. Asik. Oh berarti memang
targetnya nanti nggak Sumatera Barat lagi aja, nggak Indonesia dong. lagi aja kan? Seperti yang lo bicarakan di awal gitu. Kita itu ingin Sumatera Barat, kuliner Minang itu dikonsumsi dunia kan. Betul. Ketika kita dijajah di Belanda dulu, kita balian kita antane elok ke sinan. Iya. Nah, tentu butuh orang-orang yang memang punya niat dan hasrat pun untuk memajukan itu. Memajukan kuliner di kampungnya. Nah. Jadi nggak harus selalu kayak yang ya Nio merantau atau mungkin kini lagi dirantau kan? Siapa tahu juga kan. Nah, tuh. Nah, Bingung, mangga aku Nio pulang. berkata-kata kan mangga mengadangan perusahaan asing gitu kan. Iya. Nah, itu ada perusahaan di kampung ingin mengasingkan diri kan. Iya. Kalau Membuka mengasingkan diri. peluang. Ya, itu bahasa Inggris pandai. Iya. Kalau harus mengasingkan diri itu harus bahasa Inggris. Udah bisa bahasa Inggris kan? Ada bisa bahasa Inggris nih. Nggak bisa bahasa Inggris mana orangnya? Jadi karena kita coba kalau kita bandingkan ya, itu ada di Detikcom pun pernah tuh. Street food Indonesia pun ternyata cukup disukai dunia, tapi ya itu tidak banyak diakses di luar. Iya. Kita kalau punya sejarah kebab lah. Bila kita tahu kebab, Iya ya. capek kan sekali penyebarannya. Betul. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu tentu karena ada kampanye yang masif kan. Betul. Nah, kini itu loh gitu. Bagaimana lo kita membuat kampanye yang masif di luar tuh? Jadi orang udah asing gitu dengan masakan Minang Ya. atau dengan bumbu-bumbu asli ranah Minang gitu Ya. kan. Mantap. Niko buka peluang. Mungkin ada sana info sumber yang lagi dirantau Ya. atau panganannya kalau tamat kuliah kok harus ke Jakarta gitu. Patokannya tuh harus ke Jakarta sih langsung gitu. Kalau nggak ke Awak kan Jakarta, awak harus kerja di perusahaan asing, dia gaji standar dolar. Kalau ada perusahaan kampung yang mampu menggaji standar dolar, wah. mau pindah kerja kalian semua. Iya. Iya kan? Jadi pasti sampai saat ini masih membuka peluang. Tetap kita selalu butuh talenta yang mau berkarya. Mantap. Tapi kalau untuk menumpang-numpang saja, sorry Ambu yang mantaman. Berarti Manio sama-sama bersusah payah gitu, ha? Berkarya. Wah, nah ingin membuat orang ke bersusah payah dong. Oh, oke. Berkarya. Jadi kita kok kerajo melewati lah pembalik tabali bareh, berarti kita harus berkarya. Mantap. Bekerja itu untuk pembali bareh. Bali bare. Nah, lata bali bareh. Nah, kita harus Soalnya bumbu rendangnya lado, jadi tinggal balik lagi yang bare selain. Serius sih, Bah. Pindah kelas sih, Pak, guys. jadi buka divisi C. Buka divisi sih. Mana Pak Bos? masuk tisu ke dalam teh kami ya. Kayaknya lama. Kau lah banyak lah kunyang ya, malap-lap. Deh. Masak Untuk gitu. sia hidangan pertama ini gue ini. Masya Allah. Kece orang gue di plating lo dulu dah. Kami nggak pandai plating. Boleh nggak matiin dulu Kak? Boleh Kak? Boleh ya. Makasih Kak ya. Matinya Kak. Masak jo randangkunya. Ya Allah. Jadi sudah baju merah. Jadi Juy sudah baju merah. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ambil ada risiko nggak sih ini tadi? Jadi udah kok memasak randang kok Nio masak setengah kilo, Nio masak sekilo, kayaknya samu sih waktu udah lembut banget. Angin. Makan randang juga puji sendok agak Itu harus seperti itu. agak jahe kami rasanya, tapi ya Pisau kurang ya? iya. Jadi profesional. Nya nggak boleh ditiup dah. Gitu ya? Iya. Ih makanan nggak boleh ditiup Pak. Nggak tahu dah. Saya lah Pak, nggak tahu Pak kan. Ada aja yang kami tahu Cie, yang apa Anda tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi mana sih? Sumpah lama sih, pakai nasi lah. Weh bumbunya lama. Tadi ditawarkan pakai nasi nak muah. Tadi ditawarin pakai nasi tapi nak Nio dong. Maaf yo sana. Sumpah sih kok orang nak akan tahu gue kok doh. Kok sama Mintu nak akan tahu gue kalau ikut bumbu instan, gue percaya lah aja kami. Lama.
Ya. Kalau padusi makan lama iya. Jadi ya sih masih masak rendang kok 2 jam. Dia masak barase banyaknya. Sambil ambil status. Sambil status. Sambil WFH. Sambil WFH bisa. Ya. Sambil gosip-gosip dari tadi bisa aja. Oh iya nah. Oh tadi mau kirain mau tasnya masak saya rendang kok. Coba celek kuku. Kuning kuku. Enggak lah. Apa tuh? Jadi kalau gini harapannya lah dah. Harapannya lah gitu. Kalau apa sih yang dicari dengan tetap stay di Pariaman kok gitu. Mana nak udah coba kambangan lo buka pabrik di gitu kan. Aduh nak kepikiran udah. Oh, kamu nak ada berpikir untuk keluar dari Sumatera Barat? Biar produk kita aja yang keluar dari Sumatera Barat. Kalau bisa seluruh yang Karajo pun orang bawa sadolahnya. Kalau kini sadolahnya tenaga Wak masih kurang Wak. Orang Indonesia gini. Tapi mayoritas dari orang awak ya. Apalagi emang mungkin lingkungan yang ikut dari Padang Panjang dulu. Tadi ini sempat tanya karyawan paling lama berapa tahun? Ini udah. Yang kini yang masih hidup ya, mungkin udah 25 tahun lebih mungkin. Ibu yang ini sebut tadi itu adalah Karajo 26 tahun. 26 tahun. Ada yang lebih senior barunya. Ada yang senior dan dari masih Karajo. Dan masih Karajo sampai kini batas sih. Tuh kami tanya kan, nak bosan ibu Karajo ibu mau di Kosoi? Enggak, aduh bosan doh. Soalnya kadang ibu di Siko, kadang ibu di situ gitu. Apa itu emang formula dari manajemen gitu? Jadi karyawan tuh bisa di Siko gitu. Ya intinya kita membuka ruang untuk berpendapat kan. Tapi kan keputusan tetap di manajemen. Iya. Itulah tadi namanya berkarya ya. Iya. Mungkin ahlinya di bidang Niko gitu kan. Iya. Nah, dia punya potensi di situ gitu, bisa diarahkan ke situ. Jadi walaupun Niko perusahaan keluarga, profesionalisme itu nomor 1. Kita tidak memaksakan orang dalam harus menduduki tempat. Kalau memang tidak pantas, jangan apa. Kita hanya tampil yang pantas gitu. Iya. Jadi bukan nyokan yang nyoba merek wajib lagi Karajo, bukan seperti itu konsepnya. Iya. Tapi pasti butuh waktu yang lama ada membangun usaha keluarga kok biar bisa sepaham karena kan kepalonya enggak 3 orang tadi seledo gitu. Kini makin banyak orangnya. Ya, ada nak ini nih simpelnya aja deh. Tipsnya gitu. Mungkin sana info sumber yang pengen buka usaha dengan keluarga atau mencari rekanan gitu. Kan ilmunya enggak sehari dong mah. Kalau wak baru sana ngok di kalangan kan? Iya sih balian itu tadi ya. Nusana awak demi Nusana kan siap mengalangan ngok kan? Iya. Masa awak masalah pitih awak harus berdebat dak? Iya. Harapan ke depannya apa? Harapannya Minang mendunia dong. Nggak randang sedo, tapi Minang secara keseluruhan. Iya, kurang Minang harus kini kalau kita caliak ya, kita dari dulu dikenal sebagai pedagang, dikenal sebagai saudagar. Betul. Tapi agak payah mencari yang mendunia kan? Iya. Di satu sisi orang mengalih sabun sampai kemari. Iya. Betul. Unilever kan ngalih sabun dah. Iya. Sampainya kemari kok. Misalnya sampai kasih ke. Apa ke orang Minang yang katanya saudagar, tidak banyak yang sampai mengalih randang keluar. Jadi harus sampaikan produk Kita harus tempur. Betul. Nah, jadi semangat tuh yang harus kita sebarkan. Kita tidak sekedar bacot, tapi harus berbuat. Betul. Itu makanya kalau ada sana info sumber yang berminat bergabung berkarya bersama dengan Abrofood, masih membuka peluang. Mungkin kini masih di rantau, new pulang, boleh ya. Atau mungkin yang panganannya masih, harus Karajo di Siko, harus perusahaan Iko gitu. Satu pertanyaan terakhir, apa pesan untuk sana info sumber? Dari Udah Bumbu. Pesan untuk info sumber? Sana info sumber. Oh, sana info sumber. Pesannya, nggak pandai lo lagi cek dah. Tapi menggurui. Enggak. Ya itu aja, kalau suka dengan produk Abrofood,
tolong beritahu kolega-kolega. Kalau ada keluhan, tolong beritahu kami. Asik. Terus juga ini pengen ingetin nih Sana Info Sumbar, jangan lupa kalau bumbu kambing cap udang itu sebenarnya sama dengan bumbu rendang Abrofood ya. Cuma mungkin cara pengolahannya aja yang beda. Ya, ini produk yang belum tidak solusi 100%. Karena harus menyiapkan bawang, daun-daunan, harus iris-irisan. Iya. Tapi untuk ruang eksplorasi ini membuka peluang. Jadi bikin nasi goreng rasa kari. Oh, Mau oke. bikin kayak misalnya yang ada saya pernah orang bikin itu bikin kerupuk kuah pakai kan? Kerupuk lea ya. Kerupuk lea. Oh iya ya. Nah, Karena kuahnya kan kuah kari itu. karena hanya memberi ruang untuk dieksplor. Oh, Karena hanya punya base rasa Minang yang kuat, rasa Padang tuh kuat. Iya. Tinggal kita tambah-tambahan modifikasi kemana-mana bisa. Ini yakin sih, kok pasti nggak asing lah di dapurnya Sana Info Sumbar. Kok pasti ada yang pernah caleg. Oh ternyata itu yang Mungkin bisa Abrofood dikomen tuh. pakai bumbu apa, Iya. pakai bumbu itu untuk buat apa gitu. Iya, coba komen di bawah di kolom komentar atau mungkin ada yang nyamang resep mie surang menggunakan bumbu kambing cap udang. Boleh. Nah, silahkan dikirimkan. Bagi dong ke resepnya. kita. Nah, tuh. Nanti kita share Nanti kita share. buat amal jariah. Apalagi untuk ini kan, Iya. yang membutuhkan banyak ilmu-ilmu bermasak ini. Terus juga banyak nih pilihan-pilihannya sebenarnya. Terus juga ada ini ada bumbu rendang, terus ada Bumbu soto. Bumbu Ini bumbu soto. soto. Ini ada bumbu sup. merica bubuk, Nah, ketumbar. Mm-mm. Banyak pilihan bumbu. Apa yang ada di rumah Sana? Sadalahnya. Mungkin bisa aja tahu kami di kolom komentar. Makasih banyak sekali lagi udah bumbu. Mudah-mudahan sehat terus. Sampai ketemu di episode Info Sumber Batanan selanjutnya. Amin. Dadah. Dadah. Oke, saya cobain rendang yang dimasak oleh Ain tadi. Pakai bumbu dari Abrofood. Coba bumbunya. Cuma satu dah. Bukan kayak bumbu rendang yang kemasan ya. Lebih kayak bumbu rendang yang bikin sama orang tua dia. Sama ibu kita sendiri. Makan lama ya. Ternyata bumbu cepat saji kok masuk itu sambung sih sama bumbu yang beda yang kayak awak gue kayak ini dong gue dari dong apa Iya. karena emang mungkin lah di Cina lah di pabrik kan enak jadi kalau anak-anak kos bisa buat sendiri di kosan kan